semuanya, selamat datang di Beautective, di mana aku akan mencari tahu dan menambah wawasan kalian seputar beauty dan skincare, dimulai dari kandungan, terminologi, drama, dan konspirasi dunia kecantikan. Walaupun aku bukan expert, tapi aku kepo. Kepo akan apa? Kepo akan kebenaran, yang moga-moga bisa memberikan kalian pencerahan. Itulah Beautective. Banyak dari kalian yang menanyakan tentang busa pada produk kecantikan, terutama pada produk-produk pembersih. Kalau ngomongin tentang busa pada sabun atau shampoo, kita perlu bahas tentang SLS atau Sodium Lauryl Sulfate. SLS adalah surfactant atau deterjen yang dibuat secara sintetik. Kegunaannya bisa macam-macam, tapi yang terutama adalah sebagai pembersih, diambil dari coconut oil, palm oil, atau petroleum oil. Dengan bantuan SLS, suatu produk bisa menghasilkan busa dan mengangkat minyak, sehingga setelah penggunaan kita bisa ngerasa kesat. Ada 3 faktor yang membuat orang khawatir dengan SLS. Salah satunya adalah iritasi pada kulit dan mata. Kalau kita memiliki kulit yang sensitif atau kering, bukan hanya kotoran aja yang bisa keangkat, tapi natural oils dan lapisan luar kulit juga bisa keangkat. Terus, kalau kandungan SLS-nya lebih dari 2%, akan ada efek samping yaitu diare, mual, atau muntah. Bahkan apabila proses pengolahan SLS terkontaminasi dengan 1,4 dioxane, dapat menyebabkan efek negatif terhadap liver, ginjal, dan central nervous system. Jadi kita sekarang sudah tahu nih kandungan SLS itu cukup keras. Lalu yang kedua, mengingat SLS itu cukup keras dan semua pembuangan air bermuara di laut, ada dugaan bahwa SLS dapat meracuni teman kita di laut. Telah dilakukan beberapa riset bahwa SLS murni dapat menyebabkan toxicity level yang moderate. Tapi apabila SLS sendiri tercampur dengan zat lain dan dilarutkan oleh air, maka ada kemungkinan bahwa toxicity levelnya akan menurun. Lagi pula dampak negatif terhadap kehidupan laut ditentukan juga oleh spesies, kualitas, dan juga temperatur air. Yang terakhir adalah dugaan bahwa SLS dapat menyebabkan kanker, yang sampai saat ini masih 50-50. Belum ada yang bisa membuktikan bahwa SLS dapat menyebabkan kanker, karena riset yang menunjukkan korelasi SLS dan kanker menggunakan kandungan SLS yang cukup tinggi. Sedangkan kandungan SLS pada produk-produk kecantikan tidak setinggi itu. Lagi pula ada beberapa produk yang kita bilas dengan air. Jadi, in conclusion, bahayanya SLS itu tergantung dari berapa banyak persentasenya di suatu produk. Bukan berarti SLS itu totally bad, karena mereka memang efektif mengangkat kotoran dan juga minyak berlebih. Tapi untuk kalian yang kulitnya sensitif atau cenderung kering, ada baiknya kalian mencari produk yang SLS free. Kalau kalian memutuskan untuk tetap menggunakan produk yang ada SLS-nya dan kalian tidak mengalami kendala, pastikan kalau kalian cuci, guyur, bilas bersih dengan air, sehingga tidak ada yang tersisa di permukaan kulit. Tips dari Beautective adalah keep on learning, always educate yourself because knowledge is power. Link sumber investigasi Beautective are all listed down below in the description box. Thank you for watching. Beautective akan kembali dengan topik seru lainnya. Apabila kalian ada suggestion topik yang mau Beautective investigasi, let me know on the comments below. Until next time!